Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kaum perempuan Indonesia. Terima kasih saya telah diberi kesempatan sebagai pembicara utama pada hari peringatan yang penting ini. Secara khusus, saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga perlu sangat untuk diingat di dalam perkataan tersebut, segala warga negara, semua warga negara, artinya tidak membeda-bedakan pria atau wanita. Sudah sangat jelas bahwa secara perundang-undangan pada negara yang telah merdeka ini, kaum perempuan dan juga anak-anak telah dilindungi. Kalau kita melihat perundangan di Indonesia, begitupun apabila kita mengingat adanya Undang-Undang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1958, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi. Kembali saya ingin mengucapkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1984. Undang-Undang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi, yaitu 1998. Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004, dan juga berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan serta yang berkaitan dengan anak. Begitupun undang-undang yang berkaitan dengan pornografi, human trafficking, dan lain sebagainya. Serta harus sangat diingat ketika saya menjadi wakil presiden, ketika Presiden Gus Dur, pada waktu itu organisasi wanita meminta kepada presiden untuk diterapkannya kuota minimal 30% perempuan pada saat pemilu legislatif, DPR RI dan juga DPRD provinsi kabupaten kota. Hal ini sebenarnya telah dilaksanakan. Tetapi sebagai sesama perempuan, saya ingin mengingatkan, ternyata belum pernah tercapai kuota 30% tersebut. Ibu-ibu dan para perempuan Indonesia yang saya hormati, yang saya sayangi, belum lagi telah terbentuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak. Namun, ini sebuah pertanyaan, mengapa di dalam tatanan lapangan masih banyak hal-hal yang sangat kontradiktif, hal-hal yang justru tidak sesuai dengan yang kita sebut-sebut sebagai perlindungan bagi kaum perempuan dan anak. Kaum perempuan Indonesia, sebelum negara ini merdeka, kita mempunyai justru begitu banyak tokoh perempuan. Seperti ingin saya ingatkan, pada abad ke-7 dikenal seorang Ratu Shima, ratu penguasa kerajaan Kalingga di pantai utara Jawa Tengah. Tidak lupa Tribuana Tunggadewi, penguasa ketiga kerajaan Majapahit di abad ke-13
Dan pada abad ke-16 tercatat ada 4 ratu yang pernah memimpin di Kerajaan Aceh. Kita pun di Aceh memiliki seorang laksamana perempuan, pimpinan armada laut yang bernama Malahayati. Serta pada zaman menuju kemerdekaan, kita begitu banyak justru perempuan-perempuan yang dijadikan pahlawan masa kini. Kita sebut Cut Nyadin, Cut Metia, Marta Kristina Tiahahu, Raden Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, Maria Walandau Maramis, Rasuna Said, Andi Depu, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sehingga pertanyaannya adalah, justru mengapa setelah kita mencapai kemerdekaan dan telah merdeka penuh, yang dialami oleh kaum perempuan kita justru lebih banyak hal-hal yang tidak esensial terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara? Banyak memang, bukan saya mengabaikan perempuan Indonesia yang secara individual itu telah mencapai prestasi, tetapi dibandingkan jumlah kaum perempuan di Indonesia, hal itu masih sangat minim. Jadi, untuk itu, pada hari yang berbahagia ini, kiranya untuk dapat menjadi kontemplasi bagi seluruh kaum perempuan Indonesia, mari kita bersama-sama berpikir dan juga meyakini bahwa tidak ada halangan lagi sebenarnya, karena kita oleh negara, pemerintah juga, tetapi yang paling penting oleh negara, telah mendapat kehormatan penuh untuk berkiprah bagi bangsa dan negara. Tinggal butuh tindakan dari kita sendiri untuk melakukan dan memperjuangkannya. Saudara-saudari sekalian, kaum perempuan yang saya katakan dimanapun kalian berada, dalam peringatan Hari Ibu ini pula, saya ingin sedikit menyinggung bahwa ada juga secara historis abadikan oleh seorang Ratu Balkis yang memiliki arsyun azim karena kemampuan kepemimpinannya membawa kaum Sabah menjadi makmur. Jadi kalau dilihat dari sejarah, apakah kita kaum perempuan sebenarnya tidak bisa ikut memberikan kontribusi kita bagi bangsa dan negara? Dan pada periode awal perkembangan Islam, seorang Siti Aisyah radhiyallahu anha dikenal pernah menjadi seorang panglima dalam perang Jamal. Coba bayangkan, mengapa justru pada abad-abad tersebut kaum perempuan di banyak seantero dunia ini yang muncul menjadi pemimpin? Mengapa pada saat sekarang setelah Indonesia merdeka penuh, justru kita tidak dapat menampilkan diri sebagai seorang pemimpin bangsa? Saya sering merasa kesepian karena kalau dilihat dari individu yang seperti tadi saya sebutkan, saya telah mencapai sebuah karir yang luar biasa. Satu-satunya perempuan yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa nantinya akan masuk berapa ratus tahun lagi akan ada perempuan yang menjadi Presiden Republik Indonesia? Seharusnya semangat ini dipikirkan dan diperjuangkan bahwa kaum perempuan pun dapat bisa. Janganlah melupakan mereka, para pahlawan ini. Janganlah juga kita lupakan para pahlawan dan tokoh perempuan yang bangsa ini telah miliki. Sekali lagi, mari kita bersama-sama yakini bahwa sebenarnya negara
telah memberikan suatu kehormatan penuh. Artinya tidak ada halangan siapapun yang mau berprestasi memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara ini kepada kita kaum perempuan untuk berkiprah bagi bangsa dan negara. Mari bersatu padu menyuarakan perempuan juga mampu dan bisa. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Berdirilah tegak, hai kaum perempuan, tiang negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.